Tes. Halo. Halo, halo. Halo. Oke. Selamat datang di video saya. Saya Kakak Sidan Muhammad selaku mahasiswa kedokteran gigi Universitas Diponegoro. Kesempatan kali ini akan sedikit membawakan sedikit ya materi, harapannya mengedukasi yang menonton juga, dan juga ya bisa ya di-share juga, saling tahu, saling bisa memahami gitu juga ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan ini terkait cara merawat gigi. Ya, semua orang pastinya juga udah tahu kalau misal di daerahnya itu ada edukasi atau ya penyuluhan lah ya oleh tenaga kesehatan, itu biasanya terkait sama ya cara merawat diri juga, entah itu cara membersihkan diri, cara mandi dan sebagainya, termasuk merawat gigi. Nah, biasanya di penyuluhan itu yang disampaikan merawat gigi adalah hanya menyikat gigi, gunakan pasta gigi yang baik, dan juga ya kalau bisa tambahkan dengan obat kumur. Dah. Padahal untuk merawat gigi itu ada hal lain yang harus diperhatikan juga. Nggak bisa kita cuma ngandelin ya penting kan sikat gigi sebelum tidur, penting kan pakai obat kumur, ya nggak gitu doang. Ya, karena beda orang tentu beda kondisinya. Dari apa yang dia makan, dari apa kegiatannya sehari-hari, tentu juga ya akan berbeda apa yang harus dilakukan untuk misalnya yang merawat gigi ini. Ya, karena pastinya pada tahulah ya, biaya perawatan itu nggak murah. Ya, ya dari alatnya, dari datang ke sananya, dari perjalanannya, dan juga mungkin nanti obat yang diresapi, semuanya itu tentu nggak murah. Karena itu kan lebih baik mencegah daripada mengobati, daripada kita ribut perihal ya mohon maaf finansial dan lain sebagainya, dan malah sampai ya misalnya terbawa ke kehidupan mengganggu gitu. Gitu kan bisa sampai bad kemana-mana. Maka dari itu ini salah satu diharap ya edukasi nggak cuman biar tahu aja, tapi juga bisa diterapkan, bisa dibagi ke sanak saudara dan teman-teman. Oke, kita mulai kalau bisa merawat gigi ini dari biang keroknya, dari masalah yang biasanya melanda para ya, penonton, melanda saya juga, yaitu dari makanan, minuman, apapun yang kita konsumsi sehari-hari itu. Karena kita untuk mengkonsumsi itu kan lewat mulut, harus dikunyah, harus ada air liur, nanti dikunyah, ditelan. Ini tentu melibatkan banyak kerja dari gigi juga. Dimana kalau ya mungkin untuk si air ludah itu dia melumat, memperhalus, mempermudah penelanan, dia yang lebih banyak kerjanya. Dia akan memecah makanan kan, kau gitu, bisa ditelan, bisa dicerna. Nah, tentu kalau dipakai terus menerus tanpa dirawat, itu layaknya kayak misal gigi-gigi misal di rantai misal kendaraan bermotor misalnya. Kalau dia terus-terusan berputar saja, kita biarkan kotoran menumpuk tanpa dilumasi, tanpa dibersihkan, tentu dampaknya akan ada pada nanti kinerjanya kurang optimal. Kinerja kurang optimal ini bisa dari hal sekecil rantai menjadi berisik, atau kita mengunyah jadi lebih sulit, atau lebih parah lagi jadi aus, jadi dia tidak, strukturnya tidak lengkap lagi, bisa timbul karies atau gigi berlubang. Ya tentunya nggak pengen terjadi ya. Selain satu mengganggu kinerja, kedua juga tentu berpengaruh ke penampilan kita. Kita tersenyum, tertawa, buka mulut, ada gigi terlihat bolong, ya pastinya ada yang mungkin timbul rasa ya mohon maaf agak malu, agak kurang pede kalau orang melihat kita dengan gigi yang tidak sempurna. Itu terutama lagi buat ya anak-anak muda sekarang, lebih care sama penampilannya ketimbang orang terlebih dahulu. Nah, makanan apa sih sebenarnya yang ada dampaknya ke struktur gigi? Saya tuliskan dulu. Itu asam, terus manis. Makanan asam dan manis ini yang paling besar dampaknya ke rongga mulut, ke gigi di dalam mulut. Makanan asam ini karena apa? Karena dia akan menurunkan pH. Mungkin kalau dari teman-teman yang lebih tahu kimia, yang lebih paham kimia,
pH ini tentu kan akan berubah-ubah. Di dalam tubuh itu juga ada nilai pH, dalam darah, dalam rongga mulut, semua itu ada nilai pH. Dan kalau nilainya relatif stabil, itu normal, ya nggak ada masalah. Kalau terlalu basa itu bisa bermasalah. Kalau kurang dari normal atau terlalu asam juga bermasalah. Makanan asam ini karena sifatnya asam, dia akan menurunkan pH, dia akan bisa menimbulkan kerusakan pada gigi. Kenapa? Karena kalau di pH normal itu dia akan si gigi itu kalau kita pakaikan akan sedikit demi sedikit terkikis lah ya istilahnya. Dan apalagi kalau makan juga pasti ada nilai pH yang berubah, bisa menurun nilainya. Ini menjadi asam ini tentu bisa istilahnya mengikis ini ya, perlahan-lahan dari luar gitu terkikis, anggapannya gitu ya, anggapannya terkikis begini. Nah misalnya yang barunya ini agak lebih kecil lah, ya gitu, agak lebih kecil misalnya. Nah kemudian kalau tidak di kok tidak dikembalikan ke kondisi semula ya, dia akan lama-lama terkikis dalam akhirnya timbul gigi berlubang. Nah terus gimana kok kita mengembalikan dia seperti ini? Yang kita lakukan ya dengan merawat. Merawat ini bukan harus mendatangi profesional, mendatangi spesialis, mendatangi dokter gigi setiap hari, setiap malam. Enggak seperti itu. Tapi kita bisa melakukan dengan namanya, pertama tentu yang paling utama menyikat gigi itu menggunakan pasta gigi yang benar. Jangan terus mentang-mentang, misal biasanya kan ya, melihat pasta gigi anak itu harga lebih terjangkau, kadang ada perasanya mungkin orang lebih suka, itu tidak banyak istilahnya manfaatnya itu tidak sebanyak untuk orang tua atau orang dewasa lah ya, ketimbang di anak-anak. Karena tentu kan isinya beda, kandungannya beda. Yang perlu dicari ini ada namanya kandungan zat namanya fluoride. Fluoride ini nanti dia sifatnya adalah, anggapannya itu kalau gigi itu sebagai suatu cetakan, suatu pondasi, maka si fluoride ini bisa jadi kayak semen atau bahan untuk fillingnya. Atau mungkin kalau untuk teman-teman yang terbiasa misal menggunakan bahan kimia, ini seperti resin dan epoksi yang dicampur, nanti dia bakal bisa mengisi ruang kosong. Nah dia ini istilahnya akan mengisi untuk sementara. Kemudian kalau kita istilahnya sudah menggosok gigi kan ya, kan ada fluoride berkumur, nanti sepanjang tidur dia bisa regenerasi gitu. Nah itu untuk makanan asam tersebut. Gimana kalau makanan yang manis? Makanan yang manis ini biasanya ya gula-gula lah ya, nggak harus misal kayak permen atau yang manis lagi itu ya gula manis ya, yang semacam kapas itu, tetapi bisa juga dari minuman berkarbonasi. Itu yang paling bahaya karena apa? Dia ada kombinasi manis gulanya banyak ya, dan asam ini dari sifat karbonasinya yang menimbulkan ya satu asam, dua manis. Kenapa manis berbahaya juga? Itu karena di dalam mulut kita itu sebersih apapun tetap ada bakteri di dalamnya. Ini tuh bukan berarti pasti semua orang penyakitan biar dokter gigi sukses semua, enggak. Ini ada, itu memang kondisi normal. Ada karena apa? Karena dia akan istilahnya itu memakan sisa-sisa makanan yang kadang nyempil di dalam mulut. Ya, karena mereka kecil banget, mikroskopis ya, kita nggak ngerasain. Jadi kalau nyempil di antara gigi kita nggak kerasa makanannya berkurang dimakanin bakteri. Cuman kalau kita nggak menyikat gigi, tidak membersihkan makanan dari sela-sela mulut juga, sela-sela gigi lah ya, ini kan bakteri kan makan manis itu, mereka itu sumber makanan utama. Kayak misalnya kalau ya orang-orang di Indonesia itu belum makan kalau belum ada nasinya ya, ini untuk bakteri makanan wajib. Mereka habis makan ini mereka akan berkembang biak banyak, dan tentunya nilainya melebihi nilai normal, nilai yang baik untuk menjaga kesehatan gigi. Ya nanti akan timbul kondisi di mana si bakteri, oke anggaplah lingkaran kecil hitam ini bakteri lah ya, mereka akan masuk ke sini ya.
mereka kecil masuk ke sini itu nggak masuk ke dalam gigi terus ke syaraf dan pembuluh darah dan bikin sakit, nggak sampai kayak gitu langsung. Mereka bakal bentuk namanya plak. Ini kayak lapisan tipis. Anggaplah itu kalau kalian lihat permen, nah gigi itu permennya, pembungkus plastiknya itu si plak ini, dia kecil nempel di gigi. Dan awalnya mungkin ya kita nggak tahu karena kita nggak kerasa kayak ada bagian gigi misal tertempel plak itu kayak misal oh beda teksturnya, beda karena kasar atau beda karena di sini kayaknya rasanya lebih manis karena tadi ada gula. Enggak, karena ini lebih kecil ya, lebih kecil, kecil banget ya, karena ini kan kumpulan bakteri yang menempel ya, kita belum tahu. Yang kita tahu bangun-bangun yang mungkin ada bagian dari gigi permukaan luarnya berubah, mungkin agak ada yang kekuningan hingga coklat, atau ya bisa lah kalau sudah cukup lama, terutama di gigi geraham ya, karena kan biasanya sisi sisi mesial, sisi dari geraham itu yang berhimpitan dengan gigi di depannya itu sering istilahnya itu nyempil ya, sisa makanan ya, itu sering bisa ketempelan plak dan lama-lama berlubang. Ya tentu seperti tadi juga dijelaskan, gigi berlubang itu nggak enak dilihat, kalau sampai sakit juga nggak enak dirasakan. Nah terus gimana, tadi kan udah soal menyikat gigi, masa menyikat gigi aja untuk perawatan? Enggak. Karena ingat, menyikat gigi itu memang bisa membantu, tapi itu kadang juga masih kurang efektif, terutama untuk gigi-gigi geraham yang di belakang. Apalagi kalau bisa sebelah sini sisi dalamnya ya, misalnya ini gigi geraham di kiri belakang saya begitu, sebelah sini maka sisi dalam menghadap depan seperti ini misalnya. Di sini sering istilahnya sisa makanan nyempil, dan juga si sikat gigi itu kadang susah untuk istilahnya bermanuver mengambil sisa makanan itu. Makanya ada beberapa produk yang bisa teman-teman gunakan, seperti misalnya apa, dental floss. Dental floss itu gimana? Oke, sebentar, coba saya gambarkan dulu. Kurang lebihnya seperti ini. Untuk beberapa teman-teman yang mungkin misal kok di tempat makan nemu tusuk gigi, itu juga bisa digunakan, cuman agak kurang disarankan karena tusuk gigi biasanya kan terbuat dari kayu, dan kadang itu mereka serabutnya ada yang suka agak keluar begini, khawatirnya makin parah, makin nyangkut begitu. Untuk dental floss ini dia lebih khusus dan juga bisa dibentuk, terlihat bentuk seperti ini itu lebih pas. Kenapa? Di ujung sini dia punya ujung seperti tusuk gigi, namun karena ini dari plastik, dia kemungkinannya pecah-pecah atau ada serabut-serabut yang keluar itu lebih sedikit, dan juga dia ada benangnya. Ini benang lebih bisa lebih dimanfaatkan daripada tusuk gigi, mana dia bisa seperti kalau kita misal menyikat gigi, nah ini juga berfungsi mirip seperti bulu-bulu pada sikat gigi, namun di sela-sela gigi dia bisa masuk karena kan tipis begitu misalnya. Yang kedua itu misal ini setelah makan bisa kita gunakan, atau setelah menyikat gigi. Nah kemudian setelah menyikat gigi lagi, kita juga bisa menggunakan namanya mouthwash. Ya anggaplah botol mouthwash itu agak ngotak kayak gini lah ya, gitu. Anggaplah ini mouthwash gitu ya, khawatir dikira endorse atau gimana. Oke, kenapa pakai mouthwash? Mouthwash ini juga dia selain ya membantu membersihkan, karena kan kita akan berkumur dengannya, efeknya juga mirip kalau misal kita mau berkumur-kumur dengan air minum misalnya, sewaktu sehabis makan makanan yang agak asam ya, misal tom yum begitu, karena kan kuahnya agak asam, kita bisa berkumur dengan kuahnya. Setelah kita makan tom yum yang asam gitu ya, kita bisa berkumur dengan misal air minum kita ya, mungkin itu bisa sedikit membantu menghilangkan rasa panas dan juga sisa-sisa yang ya bumbu asam di dalamnya, tapi ya nggak optimal. Kalau mouthwash ini lebih optimal karena apa? Karena dia
digunakan setelah membersihkan gigi juga ya, juga. Jadi membersihkan gigi, menyikat gigi membantu, ditambah dengan ini. Jadi ini sifatnya seperti layaknya suplemen. Berkumur, ikuti indikasinya biasanya sekitar 30 detik sampai 1 menit. Kemudian setelah itu bisa kita ya ludahkan, kita keluarkan. Sifatnya suplemen. Oke, kemudian kalau misalnya ini sudah dilakukan dan kita merasa kayaknya kita kurang ada, masih agak kayak kadang itu masih agak ganjel gitu loh penampilan di gigi gitu. Ya, selain itu juga cara yang lebih mudah lagi adalah kita mengatur kebiasaan makan. Nah, seperti sedikit saya jelaskan tadi, makanan manis memicu perkembangbiakan bakteri, bikin plak, bikin bolong. Makanan asam juga sama. Bedanya kalau di gigi efeknya itu kalau makanan manis itu ya harus terbentuk plak dulu, kalau asam itu dia akan menyebar. Jadi buat teman-teman yang misal terbiasa makan yang manis dan asam, misalnya di beberapa tempat itu misal makan gudeg ya, kadang kan ada yang bumbunya agak manis, atau makan makanan yang manisan, atau justru sebaliknya misal makan yang asam-asam, yang berkuah asam itu cenderung punya dampak yang lebih besar daripada makanan yang purely hanya dibumbui asam. Ditambah dengan minuman yang misalnya asam, misal jus jeruk, es jeruk, atau minuman yang manis. Di beberapa tempat juga, semisal tempat yang berjualan kopi, mereka itu cenderung mengandalkan gula yang banyak untuk bisa timbul rasa manis yang teman-teman suka. Jadi selain melakukan ini ya, menggunakan produk-produk ini, baiknya juga diatur kebiasaan makannya. Ya mungkin dilihat kayak ya saya juga masih makan yang manis dan asam, teman-teman juga masih ada. Ini bukan berarti melarang, ini lebih ke arah ya kendalikan diri. Kita tahu makanan manis itu ya nyaman buat nyemil, makanan asam juga siang-siang kalau misalnya makanan itu hangat itu juga ya bisa beberapa lebih lega, lebih nyaman rasanya setelah makan. Tentu ini perlu dikendalikan karena dua ini faktor terbesar penyebabnya. Nah, karena itu ya untuk sedikit merecap lagi, kendalikan konsumsi makanan atau minuman yang manis maupun asam, dan juga nyikat gigi yang teratur, gunakan pasta gigi yang berfluoride dan sesuai khasiatnya. Jangan gunakan pasta gigi anak-anak karena rasanya manis dan aman untuk ditelan. Kemudian bisa ditambah dengan menggunakan produk suplemen ataupun juga untuk membersihkan gigi lainnya seperti dental floss, ini benang gigi sekaligus tusuk gigi, bahan plastik, mudah dibawa, mudah digunakan. Dan juga mouthwash, ini bisa kita gunakan setiap setelah menyikat gigi. Ikuti indikasinya, kumur-kumur selama 30 detik hingga 1 menit. Sudah. Selain itu pastikan juga ya kalau misal sempat, pastikan juga konsultasi dengan profesional dalam beberapa jangka waktu sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali. Tentu dengan itu juga, dengan input dari orang yang lebih dalam, diharap juga bisa membantu teman-teman menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Sekian dari saya Rakasi dan Muhammad. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Goodbye.